telah hadir di tengah-tengah kita kepada selamat siang kepada Dr. Haji Tatang Astarudin SAGS HMSI. Apakah sudah di Zoom? Kepada Bapak Tatang dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlindung bergantung kepada Allah dalam menyikapi, menghadapi persoalan-persoalan dunia. Kita berlindung bergantung kepada Allah dalam penafsiran, pengamalan, ajaran-ajaran agama. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para narasumber, Ibu Dr. Sri, Mas Sohib. Ternyata kita sama dari Kalijaga ya. Ini mungkin saya dapat konfirmasi dari kemarin sore malam. Jadi ya saya berbahagia dan senang sekali mendengar mengikuti kajian tema ini. Sudah lama saya mengikuti tulisannya Mas Sahib di Alif ID terkait dengan wakaf dan transformasi reforma agraria. Saya ingin memulai mumpung ada kesempatan bertemu para penghulu. Ada beberapa unsur wakaf mungkin sudah paham semua, dan ini tadi beririsan dengan gagasan Mas Sahib tentang skema atau program-program reforma agraria. Tapi perlu saya sampaikan juga memperkuat pemaparan Dr. Sri tadi bahwa kita yakini wakaf itu adalah jejak atau masterpiece peradaban. Setiap peradaban masa lalu yang sampai pada kita, baik jejak peradaban Islam maupun pra-Islam, sudah pasti bahwa aset, artefak, atau sistem sosial atau sistem ekonomi itu adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh banyak orang. Tidak ada satu orang pun yang merasa memiliki hak lebih atas jejak-jejak aset itu. Sebab kalau dia dimiliki atau diklaim oleh satu pihak, biasanya tidak akan sampai pada kita. Maka kita yakin bahwa jejak-jejak yang di atas jejak itu tidak ada yang mengklaim memiliki kuasa lebih, itulah wakaf. Maka wakaf adalah masterpiece dari jejak peradaban. Wakaf juga adalah kunci keberhasilan dakwah Nabi, kunci keberhasilan dakwah Islam di Nusantara, bahkan hari ini kunci dari proses mencerdaskan bangsa. Ada survei tentang indeks wakaf nasional bahwa banyak dan mayoritas lembaga-lembaga pendidikan itu adalah wakaf. Oleh karena itu kita harus satu pandangan tentang nilai strategis wakaf sebagai harapan dan pilar serta alternatif ekonomi dan jejak peradaban masa depan kita dan anak-anak kita ke depan. Wakaf memiliki dilindungi ya secara teologis dan yuridis. Itu kelebihan wakaf. Dia ada perlindungan secara teologis, ada perlindungan secara yuridis. Itulah kekuatan lebih wakaf dibanding aset yang lain. Hadis insyita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Habasta kita memahami itu sebagai bagian dari melindungi, yang hari ini dalam konteks proses wakaf mendaftarkan. Ini ada para penghulu, kunci ujung tombak dalam proses pelindungan menjaga wakaf adalah para penghulu untuk membuat mendaftarkan proses wakaf. Banyak terjadi sekarang, AIW saja hilang, AIW-nya hilang, akta ikrar wakaf hilang. Proses-proses berikutnya juga ya, hari ini harus menjadi perhatian kita. Kata orang Sunda, puperihen, kita tidak berwakaf, tapi kita kemudian
melindungi, menjaga, mengurus proses administrasi wakaf. Insya Allah itu bagian dari ikhtiar dan kontribusi kita dalam perwakafan. Nah, dalam konteks jaminan teologis itu di kalangan ulama kemudian ada perdebatan tentang misalnya proses istibdal ya, dari islah atau pergantian perubahan status. Ada yang para ulama itu tasydid, ketat, dan Syafi'iyah, Malikiyah. Ada juga yang tashil, bagian yang tetapi kita regulasi kita tengah-tengah, tasydid ketat sekali tidak, tashil tidak. Proses istibdal, proses islah, perubahan status dimungkinkan dan syarat dan ketentuan berlaku. Karena itulah dalam kita ambil jalan tengah. Ada tasbilul manfaat dan takbidul asli. Menjaga manfaatnya, tapi juga kemudian menjaga keabadian dari objeknya. Kita sudah paham semua perbedaan antara infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Ada kelebihan dibanding skema dan konsep yang lain. Oleh karena itu dalam konteks ini, kemarin kita dalam ekonomi misalnya wakaf itu dianggap bagian dari capital expenditure, sebuah belanja modal yang menjadi basis proses bergeraknya sebuah kegiatan ekonomi. Sementara zakat adalah operasional expenditure. Tidak mungkin sebuah lembaga atau perusahaan bertumpu pada aspek operasional tidak punya capital expenditure. Maka zakat dan wakaf ini satu kesatuan yang harus saling mendukung. Kita jaga capital expenditure-nya, lalu untuk operasional expenditure-nya kita perkuat juga di zakat. Maka tidak ada istilah kemudian sebetulnya kalau operasional expenditure-nya kuat, seluruh aset wakaf yang hari ini kita anggap belum terkelola, sehingga kemudian ada pihak-pihak lain yang mengincar wakaf-wakaf yang tidak terkelola itu, sebetulnya tidak akan terjadi karena kita punya operasional expenditure. Regulasi wakaf sebetulnya sudah ada sejak zaman Belanda. Artinya pemerintah Belanda sudah membuat aturan meskipun ada kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu, tetapi regulasi terkait itu ada, termasuk misalnya surat edaran jabatan urusan agama, bahkan di Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi salah satu acuan dasar kajian kita hari ini. Nah, termasuk PP 28 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Hari ini kita termasuk kompilasi hukum Islam. Hari ini yang ada di regulasi kita tentang wakaf adalah Undang-Undang 41, PP 42, PP 25, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia serta Peraturan Kementerian Agama, Peraturan Organik dari Penyelenggaraan Perwakafan. Pasca Undang-Undang 41 ada 3 hal yang sangat mendasar dalam perwakafan kita. Adanya Badan Wakaf Indonesia, adanya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai, dan adanya keharusan wakaf secara produktif dan profesional. Ini 3 poin penting pasca Undang-Undang Perwakafan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang 41 2004, bahwa wakaf harus produktif. Ya. Ada 7 orientasi dalam wakaf produktif: melindungi harta wakaf, menjaga keabadian, mengurangi risiko, meningkatkan nilai manfaat. Nah, distribusi hasil dan manfaat, kalau reforma agraria poinnya di redistribusi, ini ada distribusi hasil dan manfaatnya, lalu menjaga amanah dan membangun kepercayaan. Karena keberlanjutan wakaf tidak bisa tanpa public trust yang kuat. Seluruh proses perwakafan harus memperhatikan aspek-aspek ini. Misalnya nazir, sekarang ada ketentuan tentang kapasitas, dan nazir harus punya kecakapan, termasuk kecakapan menjaga risiko-risiko reputasi. Jangan sampai proses penyelenggaraan wakaf itu mengganggu reputasi yang nanti menjatuhkan kepercayaan publik atas perwakafan. Ini Badan Wakaf Indonesia yang punya tugas cukup berat. Saya kebetulan sebetulnya di bidang bidang pendataan, sertifikasi, dan rislah.
ada bidang-bidang yang lain, ada tugas BWI, ada pembinaan nazir, ada pengolahan aset wakaf nasional dan internasional, ada persetujuan peruntukan aset wakaf, perubahan peruntukan, izin rislah, pertukaran aset, kemudian pemberian saran dan regulasi kepada pemerintah. Nah, salah satu yang menjadi poin perlindungan yuridis atas aset wakaf, misalnya pada pasal 40 Undang-Undang 41, wakaf dilarang, dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk lain. Meskipun ada kekecualian, dan terkait dengan hal ini ada ancaman pidananya. Ini yang saya maksud dengan pelindungan yuridis. Proses peralihan, perubahan, baik itu bentuk-bentuk lain, ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa larangan ini cukup rigid, sehingga kemudian misalnya aset wakaf tidak bisa dijadikan bisa diagunkan, padahal hal itu menjadi sangat penting kaitan dengan usaha upaya untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Kemudian perubahan status ini ada beberapa proses yang panjang. Misalnya, satu bentuk perlindungan yuridis, ya. Dia boleh dimungkinkan untuk perubahan jika ada beberapa hal, misalnya untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Ini juga yang tadi saya menambahi Pak Mas Sohaib, bahwa wakaf juga kita tidak bisa sebetulnya menjaga aset wakaf itu karena hari ini kepentingan umum itu begitu besar, misalnya dimensinya. Dulu di undang-undang, misalnya undang-undang nomor 10 ya 2012, itu hanya 18 yang disebut dengan kepentingan umum. 18 bentuk atau jenis proyek atau kegiatan. Sekarang ada PP 19 2021, itu yang disebut proyek kegiatan kepentingan umum itu bertambah jadi 24. Artinya ketika ada kepentingan umum, wakaf harus mengikuti, tunduk pada nanti itulah tantangan reforma agraria, termasuk hari ini tantangan wakaf. Bahkan yang kepentingan umum itu bisa diusulkan oleh sampai badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah bisa menetapkan satu kawasan untuk kawasan tertentu, industri atau kawasan strategis, dan wakaf ketika menjadi masuk dalam peta lokasi di kawasan yang disebut untuk kepentingan umum itu, wakaf harus tunduk sesuai dengan ketentuan ini, bahwa perubahannya digunakan untuk kepentingan umum sesuai tata ruang. Kalau sesuai tata ruang dalam kajian yang serius, oke-oke saja. Tapi kalau tata ruang berubah menjadi tata uang, nanti yang berkuasa siapa kaitan dengan desain tata keruangan itu. Jadi kita juga perlu dalam kaitan dengan kepentingan reforma agraria, hari ini kami misalnya divisi saya berkejaran dengan percepatan proyek strategis nasional. Ada 201 proyek strategis nasional di Perpres tahun 2020, Perpres 109 2020, ada 10 program strategis nasional. Dan itu ada beberapa titik tanah wakaf yang masuk dalam kawasan proyek strategis nasional. Kita menyadari dan setuju bahwa wakaf dan proyek strategis nasional itu punya irisan yang sama tentang kepentingan umum kesejahteraan masyarakat. Tetapi kemudian bagaimana proses rislah untuk proyek strategis nasional itu tetap bisa menjaga keabadian dan manfaat wakaf. Lalu proses perubahan status bisa dilakukan jika tidak dapat dipergunakan sesuai AIW. Lalu ada kepentingan yang mendesak. Ini ketentuan tentang rislah yang saya maksud tadi tentang jaminan teologis. Ini ada PP 25, kemudahan untuk proses rislah, ada desentralisasi pada kanwil, terutama untuk proyek-proyek untuk kepentingan umum. Ini juga dalam beberapa hal kita melihat ini para penghulu mohon lebih ketat dan lebih teliti kaitan dengan proses pencarian tanah-tanah pengganti. Kita harus tetap melindungi wakaf sesuai dengan amanat undang-undang sekurang-kurangnya sama.
sekurang-kurangnya sama. Tapi ini agak berbeda diksinya. Kalau Mas Sohaib atau Ibu Sri mengkaji di PP 19 2021 itu kata-katanya sama. Jadi penggantiannya sama. Tapi kalau di Undang-Undang Wakaf itu sekurang-kurangnya sama. Meskipun sama-sama sama, tapi yang satu mengatakan sekurang-kurangnya sama, tapi kalau PP 19 sama. Tentu dari sisi rasa bahasa berbeda. Artinya kalau sama ya harus, tapi kalau wakaf sekurang-kurangnya sama. Sama pun boleh, tetapi BWI hari ini kita terus mempertahankan jangan sampai, ya kalau sama banget apa bedanya dengan aset-aset yang lain. Bahkan kita harus lebih, terutama kalau penukarnya pihak swasta. Hari ini begitu masif proses-proses itu, maka kita jaga tanah wakaf ini. Kalau ini menjadi tadi benteng terakhir, saya sebut wakaf itu adalah marwah, harga diri kita. Satu-satunya benteng terakhir marwah. Ketika di sebuah kota besar di situ tidak ada aset wakaf, maka ruh atau atmosfer spiritualnya hampir tidak ada. Sekarang di kawasan-kawasan misalnya kota satelit, orang kecenderungannya nazir misalnya, dan didukung oleh stakeholder wakaf itu begitu mudah kemudian berpikir untuk merislah. Ini nanti saya sampaikan oke, ini perhitungan nilai manfaat tadi yang saya tekankan. Ada proses perhitungan nilai yang harusnya sangat serius ya, tetapi kita juga kemudian ada ketentuan penilai publik. Ada tim penilai, tapi ada tim penilai publik. Kita hari ini mendorong tim penilai publik secara objektif ketika membuat sebuah perhitungan appraisal tentang tanah yang ditukar dan penukar. Ini ada kisah mungkin Trade of Breda. Dulu ada lahan yang ini maksud saya mencontohkan ini. Membaca nilai strategis aset wakaf tidak dibaca hari ini, tapi baca nilai strategis itu pada proyeksi sekian tahun ke depan. Boleh jadi pada hari ini nilai aset wakaf itu dianggap tidak begitu strategis karena misalnya ya kebun lalu tidak ada air, orang kalau berbasisnya pada pertanian karena nggak ada air ditukar saja gitu dan seterusnya. Tapi lihat proyeksinya ke depan. Maka kami BWI sekuat tenaga mempertahankan rislah itu sebuah alternatif terakhir. Meskipun tadi beberapa hal termasuk PSN memungkinkan mengharuskan kita harus merelakan aset wakaf. Sebetulnya kami sedang berusaha bahwa dalam proyek strategis nasional kalau bisa jangan dirislah. Aset wakaf itu menjadi bagian dari saham yang wakaf menjadi pemilik saham atas proyek-proyek strategis itu. Bahkan mungkin masyarakat kalau ada jalan tol masuk kawasan sebaiknya masyarakat lain nanti memiliki saham atas aset tol itu, tanah jalan tol itu, sehingga mereka merasa memiliki dan mereka dalam jangka panjang dan bisa menikmati hasil dari proyek strategis yang jadi jangan dinikmati oleh mereka yang sebut saja investor atau BUJT Badan Usaha Jalan Tol yang dapat konsesi sekian tahun dari negara. Halo? Nah, saya loncat saja. Reforma agraria. Nah, reforma agraria, itu adalah sebuah amanat kemerdekaan dan dituangkan dalam pasal 33 misalnya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini reforma agraria. Dan reforma agraria ada tantangan tentang ketimpangan, tentang kebijakan yang tidak mengedepan keadilan, ada proses diferensiasi, kalau kajiannya Mas Sohaib, diferensiasi, meskipun tadi Ibu Sri menyinggung bahwa hari ini seringkali ada persepsi tentang produktif, ya. Kalau produktif itu seringkali dimaknai sebuah aktivitas wakaf yang ya menghasilkan uang,
secara rutin setiap bulan atau setiap tahun, dan kemudian ada diversifikasi, ada perubahan dari tadinya berbasis pertanian ke jasa atau industri misalnya. Ini juga ada kajian tersendiri, karena kalau kita menjaga kemudian lahan itu berbasis pertanian, karena sekarang di dalam AIW kan ada dalam undang-undang wakaf ada peruntukan wakaf. Ini sejalan dengan dinamika kawasan, ada proses perubahan peruntukan yang diajukan kepada BWI. Mereka ingin ada perubahan peruntukan. Nah, BWI selama ini seringkali, karena prinsip kita menjaga amanah wakif, yang kita lakukan biasanya penambahan peruntukan. Peruntukan awal tetap kita pertahankan, tapi kemudian kalau ada diferensiasi atau lebih kepada diversifikasi pemanfaatan aset untuk aspek lain sejalan dengan dinamika kawasan, kita tambahkan. Atau hari ini lebih cenderung peruntukan itu pada fungsi-fungsi yang lebih umum, misalnya untuk kesejahteraan umat, misalnya untuk pendidikan, ibadah, dan seterusnya. Termasuk, ya ini tadi soal konversi alih fungsi dan lain-lain. Tantangan terberat dari proses konversi alih fungsi dan okupasi misalnya adalah justru dari kehendak negara untuk tadi ke proyek strategis nasional, yang di situ harus kita kawal proyek strategis nasional itu, terutama kriteria kepentingan umumnya itu. Sebetulnya di dalam PP 19 ada sebuah proses yang sangat baik ya, ada pemilik tanah termasuk Unazir itu diajak diskusi ketika merencanakan sebuah kawasan strategis. Lalu ada proses yang partisipatif, ada uji publik. Tetapi proses ini harus dipastikan berjalan sesuai semestinya. Kedua, opsinya tidak hanya opsi rislah atau ganti rugi misalnya. Dalam wakaf itu memang tidak boleh diganti uang, tapi diganti dengan tanah lagi, bangunan lagi. Tapi yang kami maksudkan adalah bahwa proses itu harus sedemikian rupa dikaji, sedemikian rupa proyeknya, dipastikan proyek itu memang untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat, dan jika dimungkinkan ada opsi lain termasuk opsi penyertaan modal dari aset wakaf itu pada proyek strategis. Nah, memang sekarang ada peraturan presiden ya 86/2018 tentang reforma agraria. Ada proses reindustrialisasi, ada legislasi, ada pemberdayaan. Meskipun di situ kajian atau pengaturan tentang sengketa agraria, termasuk hari ini kalau di wakaf ada sengketa perwakafan, itu belum diatur secara lengkap, diserahkan kepada menteri. Kami selama ini BWI disibukkan oleh sengketa-sengketa yang dari hari ke hari terus ada. Sengketa antara nazir dengan ahli waris wakif, bahkan sengketa antara nazir dengan negara. Sebut saja. Artinya di beberapa daerah ada tanah yang dibangun, bangunan milik negara, yang semula dinyatakan itu hibah dan milik aset desa, ternyata ditemukan dokumen itu wakaf. Nah, proses itu kemudian seringkali ada ikhtiar pihak-pihak tertentu untuk menjadikan hibah. Nah, kita tidak bisa kalau wakaf, proses perubahannya harus ditempuh sesuai dengan prosedur yang ada. Termasuk hari ini ada ketentuan bangunan milik negara tidak boleh di tanah wakaf. Banyak aset KUA, gedung KUA yang di tanah wakaf. Ini hampir sebut saja belum ada progresnya, di status quo-kan. Maunya bagaimana? Di Depok misalnya ada 19 SD, ada 17 SD, ada kelurahan yang berada di tanah wakaf. Itu kan kemudian tidak bisa itu direhab dan seterusnya karena di tanah wakaf. Untuk opsinya sebetulnya bisa satu dirislah, negara mengganti, kedua disewa, negara bayar sewa ke nazir, ketiga boleh jadi itu dikonversi menjadi nilai dikapitalisasi lalu menjadi sebut saja penyertaan modal nazir, wakaf, dan negara, entah itu melalui proses obligasi syariah atau apapun bentuknya. Ya. Ini yang saya maksud dengan hari ini sengketa atau persoalan yang dihadapi wakaf. Nah, ini saya ingin ada titik temu antara reforma agraria dan wakaf. Reforma agraria orientasinya pada kemakmuran rakyat, wakaf kesejahteraan umum. Dua istilah yang hampir sama sebetulnya.
Jadi antara reforma agraria dan wakaf ini satu visi, satu misi, satu gerak. Nah, reforma agraria ada land reform, access reform, dan kemakmuran rakyat. Kalau transformasi wakaf, tadi wakaf produktif, yang saya sebut tadi ada 7 orientasi. Melindungi harta, menjaga keabadian, mengurangi risiko, meningkatkan nilai, kemudian mendistribusikan hasil seluas-luasnya kepada mauquf alaih sebanyak-banyaknya, menjaga amanah wakif, kemudian membangun kepercayaan publik. Transformasi ini diarahkan pada agenda keumatan yang ujungnya adalah kesejahteraan. Dan mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf itu tidak hanya umat Islam. Tidak ada larangan misalnya non-muslim itu menerima manfaat dari wakaf, termasuk wakif ya. Yang ada keharusan itu adalah nazir. Wakif banyak juga di beberapa tempat non-muslim. Nah, ini agenda umat yang hari ini menjadi fokus kita, pendidikan, kesehatan, kemartabatan, kesejahteraan. Tapi saya ingin terakhir, ini alur yang umum terkait dengan pembinaan pengembangan aset wakaf. Ada wakaf uang, ada wakaf non-uang atau wakaf tanah. Intinya bahwa proses pengolahan pengembangan wakaf itu harus produktif dan profesional. Kalau tidak profesional, nazirnya diganti dalam undang-undang wakaf. Maka nazir hari ini harus punya kompetensi. Ada SKKNI nazir, ada sekian skema, ada sekian kecakapan yang harus dimiliki oleh nazir. Ini proses input output dari wakaf. Saya ingin mempercepat bahwa yang dikejar, tujuan dari wakaf itu adalah ekosistem ekonomi yang permanen berkeadilan. Soal distribusi itu adalah wasilah, itu adalah apa namanya sarana saja. Kita menuju pada sebuah pembangunan ekosistem ekonomi yang permanen dan berkeadilan. Dan ini kesejahteraan, dakwah yang berkualitas dan menjaga martabatan, ada aset sosial fund yang dahsyat, dan ekosistem ekonomi yang abadi dan berkeadilan. Kita mencita-citakan sebuah ekosistem. Kenapa ekosistem? Ini alur kehidupan ini dalam proses bisnis atau kehidupan, termasuk wakaf. Hari ini kita membangun ekosistem. Orang berangkat dari monopoli, lalu kompetisi. Ketika satu aktor yang menguasai, dia monopoli, ada aktor lain, ada kompetisi. Kompetisi itu melelahkan, capek, orang kolaborasi. Tapi kolaborasi itu seringkali nggak ikhlas ya. Misalnya aliansi dalam politik, ada aliansi oportunis, aliansi strategis. Nggak gabung, ada maunya. Kolaborasi juga kita anggap belum begitu tulus. Maka yang kita cita-citakan adalah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem ada sub-sub ekosistem di mana orang berbuat sesuai, ketika dia tidak melakukan maka dia pun rugi. Di situ ada ketulusan, ada keikhlasan, dan semuanya menikmati. Dan bergerak, bertindak atas dasar ketulusan, kesadaran etis fungsional universal, bukan karena aspek-aspek lain. Itu yang kita mimpikan, bahwa wakaf itu membangun sebuah ekosistem ekonomi yang abadi, yang permanen dan berkeadilan melalui pengembangan ekosistem-ekosistem. Ya, tentu di monopoli tadi ada capital expenditure wakaf dan operational expenditure zakat. Lalu ini yang menjadi tadi spirit ada sebuah hadis dari Jabir, sahabat Jabir, lam yakun ahad min ashabin nabi du maqdiratin atau maqdiratin illa waqafa. Tidak ada sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kecuali dia berwakaf. Maka hari ini bagaimana wakaf menjadi lifestyle siapapun. Ya, jadi termasuk kalau reforma agraria itu menyasar mereka yang tidak mampu untuk mengakses, ya, memiliki dan menikmati dari tanah dan agraria. Dalam gerakan wakaf, orang yang tidak mampu sekalipun bisa berwakaf. Nah, hari ini fleksibilitas wakaf uang kita dorong supaya tadi semua punya kesadaran dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi berkeadilan, dan itulah harapan dan harapan kita ke depan dalam membangun kesejahteraan umat dan keadilan kemakmuran Indonesia. Itu saja barangkali ini jejak-jejak yang saya sebut di awal tadi.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.